Halo semuanya, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan alat peraga yaitu perbanyakan segitiga. Sebelum kami mempresentasikan alat peraga kami, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 4, yaitu yang pertama, saya sendiri, Luis Vigo Octavianus Pranata Tarigan, dan yang kedua ada Candi Krishna Martua Siahaan, yang ketiga ada Elizabeth Sri Saulina Elekta Situmeang, yang keempat ada Isaura Maria Asumta Silaban, yang kelima ada Premianto Pranginangin, dan yang keenam ada Ruth Sanaya Berunanggolan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan video selanjutnya. Check it out! Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan dari segitiga, di mana segitiga adalah poligon dengan 3 sisi dan 3 simpul dari sebuah garis lurus. Nah, sejak 300 sebelum Masehi, Euclid telah menemukan bahwa jumlah dari 3 sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat. Ini adalah salah satu bentuk dasar dalam geometri dengan puncaknya itu ABC yang direpresentasikan dalam segitiga ABC. Nah, di sini kami menggunakan segitiga siku-siku, di mana segitiga siku-siku ini adalah salah satu jenis segitiga yang salah satu sisinya tegak lurus dan membentuk sudut 90 derajat. Nah, sifat-sifatnya ini udah jelas bahwa sisi yang tegak lurus itu adalah 90 derajat. Tiga siku-siku ini memiliki 3 sifat. Yang pertama itu yang sudah disebutkan tadi, memiliki 2 sisi yang saling tegak lurus. Kemudian yang saling tegak lurus itu membentuk sudut 90 derajat dan tidak memiliki simetri putar dan simetri lipat. Adapun rumus untuk mencari luas segitiga ini adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, untuk tujuan dari alat peraga ini, alat peraga perbanyakan segitiga ini adalah yang pertama, memahami konsep perbanyakan. Yang kedua, membuat hasil perbanyakan bangun segitiga. Yang ketiga, menentukan hubungan antara faktor perbanyakan dengan luas segitiga. Yang keempat, memahami cara menghitung luas segitiga. Dan yang terakhir yaitu mengetahui konsep kesebangunan. Sekian materi dari saya. Nah, saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat alat peraga perbanyak segitiga. Alat yang digunakan yang pertama adalah lenfox, gunting, penggaris, pensil, dan spidol, serta cutter. Nah, sedangkan bahan yang digunakan adalah lakban, origami, kertas karton, dan kardus. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan prosedur pembuatan alat peraga perbanyak segitiga. Yang pertama, kita sediakan dahulu kardus seperlunya untuk membuat bidang dari perbanyak segitiga. Nah, setelah itu kita menggunting kardus menjadi segitiga dengan ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan keperluan. Setelah itu kita lapisi segitiga tersebut dengan warna yang berbeda-beda pula sesuai dengan keperluan. Nah, untuk lebih detailnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang akan menjelaskan tentang pengerjaan dari alat peraga perbanyak segitiga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan dari segitiga, di mana segitiga adalah poligon dengan 3 sisi dan 3 simpul dari sebuah garis lurus. Nah, sejak 300 sebelum Masehi, Euclid telah menemukan bahwa jumlah dari 3 sudut pada segitiga itu adalah 180 derajat. Ini adalah salah satu bentuk dasar dalam geometri dengan puncaknya itu ABC yang direpresentasikan dalam segitiga ABC. Nah, di sini kami menggunakan segitiga siku-siku, di mana segitiga siku-siku ini adalah salah satu jenis segitiga yang salah satu sisinya tegak lurus dan membentuk sudut 90 derajat. Nah, sifat-sifatnya ini udah jelas bahwa sisi yang tegak lurus itu adalah 90 derajat dan memiliki 2 sisi. Nah, segitiga siku-siku ini memiliki 3 sifat. Yang pertama itu yang sudah disebutkan tadi, memiliki 2 sisi yang saling tegak lurus. Kemudian yang saling tegak lurus itu
membentuk sudut 90 derajat dan tidak memiliki simetri putar dan simetri lipat. Adapun rumus untuk mencari luas segitiga ini adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, untuk tujuan dari alat peraga ini, alat peraga perbanyakan segitiga ini adalah yang pertama, memahami konsep perbanyakan, yang kedua, membuat hasil perbanyakan bangun segitiga, yang ketiga, menentukan hubungan antara faktor perbanyakan dengan luas segitiga, yang keempat, memahami cara menghitung luas segitiga, dan yang terakhir yaitu mengetahui konsep bangunan. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan alat peraga perbanyakan segitiga. Misal kita menggunakan segitiga dengan ukuran tinggi dan alas masing-masing satu satuan. Lalu kita perbanyak sebanyak faktor perbanyakan dengan K sama dengan 1, K sama dengan 2, dan K sama dengan 3. Misal pada segitiga pertama merupakan faktor perbanyakan dengan K sama dengan 1, maka segitiga pada perbanyakan K sama dengan 2 berubah ukuran menjadi masing-masing tinggi dan alasnya menjadi 2 satuan. Lalu pada K sama dengan 3, masing-masing tinggi dan alas segitiganya berubah menjadi masing-masing 3 satuan. Oke, selanjutnya dengan menggunakan alat peraga ini kita dapat mengetahui luas dari ketiga segitiga tersebut. Jangan belit-belit. Kan kamera yang bully, bukan kau. Oke, selanjutnya dengan menggunakan alat perbanyakan segitiga kita dapat menentukan luasnya. Jika kita ketahui sisi dari satu kotak ini adalah masing-masing satu satuan, maka luasnya adalah satu satuan kuadrat. Kita perhatikan pada segitiga yang pertama hanya menutup setengah dari satu kotak tersebut, maka luas dari segitiga yang pertama adalah setengah dikali dengan satu satuan kuadrat sama dengan setengah satuan kuadrat. Lalu pada segitiga yang kedua menutup penuh satu kotak dan menutup setengah kotak sebanyak 2 kali, maka luas dari segitiga yang kedua adalah satu satuan kuadrat ditambah dengan setengah satuan kuadrat sebanyak 2 kali sama dengan 2 satuan kuadrat. Lalu pada segitiga ketiga, jika kita perhatikan, segitiga ketiga menutup 3 kotak secara penuh dan 3 kotak setengah kotak sebanyak 3 kali. Maka luas dari segitiga yang ketiga adalah 3 satuan kuadrat ditambah dengan setengah satuan kuadrat sebanyak 3 kali sama dengan 4 setengah satuan kuadrat. Baiklah, kita lanjutkan. Di sini kita memiliki segitiga siku-siku, namun sekarang ukuran yang berbeda. Kalau kita perhatikan, dia memiliki sisi alas dengan ukuran 1 satuan dengan sisi tegaknya 2 satuan. Berarti kalau kita hitung luasnya adalah setengah dikali 1 dikali 2. Artinya kita memiliki segitiga dengan luas yaitu 1 satuan luas. Karena dia memiliki faktor perbanyakan K sama dengan 1, artinya dia tidak berubah. Nah, kemudian kalau kita perbanyak dia dengan faktor perbanyakannya K sama dengan 2, artinya alas dan sisi tegaknya itu kita perbanyak sebanyak 2 atau kita kalikan dengan 2. Artinya kan tadi ini 1, kita kalikan dengan 2 adalah 2. Kemudian sisi tegaknya adalah 2, jadi kita kalikan dengan 2, kita memiliki sisi tegak itu dengan ukuran 4 satuan. Seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan dengan segitiga yang kita perbanyak 1, kalau kita perbanyak sebanyak 2, segitiganya itu artinya dia memiliki segitiga yang sebangun. Berarti segitiga yang sebelumnya dengan segitiga yang sudah kita perbanyak dengan faktor perbanyakan K sama dengan 2, kita memiliki segitiga yang diperbanyak dari 2 kali dari segitiga sebelumnya. Oke, selanjutnya untuk segitiga dengan faktor perbanyakan K sama dengan 3, artinya sisi alas dan sisi tegaknya itu kita kalikan sebanyak 3 satuan. Nah, kalau 1 dikali 3 kita memperoleh sisi alasnya nanti dengan ukuran 3 satuan. Sedangkan sisi tegaknya 2 kali 3 artinya memperoleh sisi tegaknya nanti jadi 6. Dengan segitiga yang kita perbanyak dengan faktor perbanyakan K sama dengan 3, itu artinya kita masih memperoleh segitiga yang sebangun. Artinya itu kan kita kalikan 3 dengan
segitiga yang pertama. Tadi saya lihat perbandingannya. Baiklah, untuk segitiga selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan Baiklah, saya. berikutnya akan kita mulai dengan segitiga ketiga dengan ukuran 1 satuan dan tingginya juga 1 satuan. Segitiga yang ketiga ini akan diperbanyak dengan faktor perbanyakannya itu kasar dengan 1. Maka artinya alas dengan tingginya itu kita kali dengan 1 satuan. Nah, bisa kita perhatikan pada bidang datarnya, alasnya yang pada segitiga benar-benar sepanjang 1 satuan dan juga dengan ketinggiannya setinggi 1 satuan. Maka untuk perbanyakan yang kedua dengan faktor perbanyakan K sama dengan 2, segitiga pertama yaitu panjang alas dan tingginya 1 satuan kita kalikan dengan 2 satuan. Maka nanti si alas menjadi 2 satuan dan si tinggi menjadi 2 satuan juga. Nah, hasilnya menjadi segitiga dengan alas 2 satuan dan tinggi 2 satuan. Ini tadi segitiga yang 1 satuan untuk mengingatkan segitiga aslinya sebelum diperbanyak. Dan untuk yang perbanyak ketiga dengan faktor perbanyakan K sama dengan 3, sama saja dengan perbanyakan yang lain, artinya alas dengan tingginya kita kalikan dengan 3 satuan. Hasilnya yaitu segitiga berikut. Alasnya dengan panjang 3 satuan dan tingginya dengan ketinggian 3 satuan. Nah, bisa diperhatikan ya pada bidangnya, alasnya benar 3 satuan dan tingginya benar 3 satuan. Dan ini adalah segitiga pertama tadi sebelum dilakukan perbanyakan, yaitu dengan 1 satuan, alas 1 satuan dengan tinggi 1 satuan. Kalau kita perhatikan segitiga ketiga, yaitu ketiga segitiga ini dengan segitiga pertama dengan ketiga segitiga ini saling kongruen. Artinya keenam segitiga memiliki bentuk yang sama dan juga dengan ukuran yang sama. Contohnya pada perbanyakan segitiga dengan faktor perbanyakan 1 memiliki alas dengan tinggi 1 satuan, dan juga begitu dengan faktor perbanyakan kedua dan ketiga. Otomatis luas pada segitiga dengan faktor perbanyakan pertama memiliki luas yang sama, dan juga pada faktor perbanyakan kedua segitiga memiliki luas yang sama. Begitu juga dengan faktor perbanyakan ketiga. Sekian dari saya, terima kasih. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari praktikum alat peraga perbanyakan segitiga ini, yaitu yang pertama, K sebagai faktor perbanyakan jika memiliki segitiga yang memiliki sisi-sisinya X satuan, maka K faktor perbanyakan itu dikali dengan sisi-sisi segitiga. Kemudian untuk mencari luasnya, maka tinggal kali alas dikali tinggi per 2. Lalu yang kedua, hasil perbanyakan segitiga membentuk segitiga yang kongruen, yaitu segitiga pertama yang alasnya 1 satuan dan kongruen dengan segitiga ketiga yang alasnya 1 satuan juga. Dan perbanyakan bangun segitiga juga membentuk segitiga yang sebangun, yaitu segitiga pertama atau segitiga ketiga yang alasnya 1 satuan sebangun dengan segitiga kedua yang alasnya 1 satuan dan 2 satuan. Lalu, hubungan antara faktor perbanyakan dengan luas segitiga, yaitu semakin besar faktor perbanyakan, maka semakin besar luas segitiganya. Adapun kelebihan alat peraga perbanyakan segitiga, yaitu dapat menghitung luas suatu segitiga dengan faktor perbanyakan atau K. Dan praktikum alat peraga perbanyakan segitiga juga memiliki kelemahan, yaitu dalam perbanyakan segitiga tidak memiliki variasi bangun datar yang kongruen dengan sebangun. Sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada kurangnya,
Kami dari kelompok 4 memohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan itu berguna untuk rekan-rekan sekalian. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.